Ya, selamat berjumpa kembali semuanya, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya 61,8%. Terima kasih udah mampir. Kali ini saya mau review ulang. Ini video ketiga untuk saham Indofarma. Ya, ini mudah-mudahan nanti kedepannya pergerakan selanjutnya kita akan hanya melihat. Saya cuma mereview sedikit untuk time frame monthly sampai ke 5 menit. Semuanya udah saya buka di video sebelumnya. Video pertama nanti akan muncul di linknya di layar teman-teman sekalian pojok kanan pastinya. Nah, ini time frame monthly, saya nggak akan bahas lebih banyak. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah lama, udah beberapa video saya upload. Saya mau terima kasih karena saya trading di Philip Sekuritas. Ini saya nggak disuruh sama Philipnya, karena trading di Philip saya suka. Yang terakhir dia kerjasama dengan chart by trading view, dan itu membuat lebih mudah saya breakdown time frame dari monthly sampai 5 menit tidak ada kendala. Jadi untuk orang yang bertrading dengan cara analisa saya itu sangat menarik, teman-teman. Ya, ini sekali lagi saya memberikan kredit untuk Philip karena saya nasabahnya Philip juga, dan menarik grafiknya gitu. Bagi saya cocok sekali karena saya trading dengan gelombang dan breakdown time frame sampai 5 menit bahkan 1 menit, sangat kompatibel, sangat nyaman, dan saya bisa menarik sedemikian rupa, dan terutama bisa di save, jadi garis-garisnya saya nggak berubah-berubah. Oke, nah ini time frame, kembali lagi ke layar kita. Time frame daily kemarin saya bilang ada alternatif kedua. Nah, untuk alternatif kedua teman-teman bisa ngelihat saya di video saya kedua, nanti saya akan munculkan juga channelnya di atas, bisa kelihatan tuh di pojok kanan atas. Saya akan teman-teman bisa lihat itu analisanya. Cuman saya nggak bikin gambar di sini, bahwa saya review sedikit pada dasarnya bahwa koreksi 1 bulan yang saya kasih warna hitam ini bisa jadi sama dengan koreksi 1 hari. Kenapa dasarnya? Karena pergerakan top dan bottom, pergerakan gelombang downtrend dari 1 hari itu menggunakan top dan bottom. Dia tidak memenuhi syarat koreksi 38,2, 31,8 sampai 61,8 gitu. Benar-benar kecil sekali, jadi menggunakan metode top dan bottom. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau saya tarik sampai ini area koreksinya kurang lebih sama gitu. Tinggal lihat di video, udah saya munculkan linknya. Oke, sekarang di time frame 1 jam gak banyak perubahan juga, cuman saya mau lihat nih perubahan harga udah mulai bergerak turun. Harga udah break bottom di 5 menit. 1 jam ini sedang koreksi. Jadi koreksi 1 jam sekarang mulai ini udah mendekati sama nih. Bottom yang terakhir di antara 38 ini sama ini udah hampir sama karena dia melebar, jadi ada kemungkinan dia akan turun ke bawah dulu. Apakah dia akan menembus ke 61,8? Kita lihat pergerakannya di 5 menit. Oke, sekarang kita fokus di 5 menit. Time frame 5 menit menyatakan sedang downtrend. Bottomnya udah di break, teman-teman. Kalau pengen tahu ini tipis sekali. Kalau di sini 970 nih bottom terakhir, dia ngebreak 975 di sini. Jadi cuma 5 rupiah aja perbedaan angkanya. Dia break. Nah, bottom ini sebenarnya belum fix, tapi saya gambarkan berarti kalau ini fix kira-kira area koreksinya di sini. Jadi kalaupun nanti dalam minggu depan ada kenaikan, saya masih bilang kenaikan dia hanya di 5 menit, belum di 1 jam. Atau apakah udah menjadi impuls 1 jam? Belum, karena bottomnya belum fix. Kapan bottom udah fix? Ketika top 5 menit ini di break 1250 gitu. Nah, ini analisa global yang saya buat karena beberapa minggu ini saya mulai hitung berdasarkan Excel. Sekarang keputusannya apa? Kita lihat Excelnya. Perbandingannya di Excel. Ya, ini keputusan yang akan kita buat. Poin 1, bisa ambil posisi di koreksi 1 jam. Kedua, bila bisa beli setelah perubahan dari down ke up di TF 5 menit. Kalau poin kedua itu gini, ketika dia koreksi, umpama nanti areanya di situ, terus kemudian dia break
kan dia koreksi, dia nggak nge-break ke atas, umpama dia garisnya dari situ, dia kemudian break lagi ke bawah, kemudian dia berkoreksi kembali di area ini. Nah ini kan sinyal masih lanjut, dia harus koreksi. Nah tiba-tiba dia break ke sini, nah terus kemudian dia berkoreksi. Nah alternatif kedua, kita beli bisa di area sini lagi gitu, tapi kita lihat pergerakan ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan alternatif 1, kita bisa beli koreksi langsung di 1 jam, targetnya pasti dengan top terakhir 1 jam yang di break. Kalau saya hitung koreksi, misalkan kita open posisi di koreksi 1 jam, koreksi yang paling rendah di 1 jam itu 822 ini teman-teman. Nah stop loss kita pasti bottom terakhir di 1 jam 480. Kerugiannya nih lihat teman-teman, gede soalnya 42% kerugiannya. Umpama kita masuk 5 lot, ini kita ngadepin kerugian. Take profitnya top 1 jam 1375, profitnya 40%, lebih gede ruginya daripada keuntungannya. Nah sekarang sikapi teman-teman dengan bijak kondisi begini, apakah kita tetap masuk atau enggak. Itu dikembalikan ke money management kita, karena tidak selamanya ya saya sering, kenapa saya selalu lihat fokus di stop loss saya, karena itu yang resiko yang akan terjadi kalau emang dia turun malahan gitu. Jadi bisa banyak kemungkinan yang terjadi, makanya saya selalu membatasi stop loss saya di mana, kerugiannya berapa gitu, rupiahnya berapa, dan take profitnya berapa. Emang kesannya tidak berbanding lurus, kok rugi ya, untung sama ruginya lebih gede ruginya. Ya kembali lagi teman-teman, kalau tetap nekat ya tipenya emang agresif gitu. Saya bisa begitu, bisa tidak juga, dikembalikan lagi ke cara kita bertrading seperti apa gitu teman-teman. Jadi enough, sepertinya udah clear sampai video ketiga. Kita hanya akan lihat pergerakan ke depannya setelah terbentuk gelombang kedua, apakah dia akan kuat atau enggak. Kita lihat ini area koreksinya diambil dari area koreksi sebelumnya. Kalau harga ini mulai ada di bawah, ya kemungkinan akan turun. Teman-teman boleh combine dengan moving average, apapun itu silahkan teman-teman gunakan. Saya nggak munculkan di sini biar karena masing-masing punya cara trading sendiri-sendiri gitu. Ya sekali lagi itu aja mungkin untuk enough. Sekali lagi terima kasih udah mampir ke channel saya, dan singkapi analisa saya, kritisi, kasih komentar juga untuk kita bisa berdiskusi juga untuk analisa enough ini. Itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.